Pancasila dan penyemaian spirit moderasi beragama di kalangan pelajar dan mahasiswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Saya Juliana dari SMA Negeri 1 Jurulgi ingin menyampaikan tentang anak muda sebagai juru moderasi beragama. Moderasi berasal dari kata moderat yang dalam KBBI mempunyai dua arti, yaitu selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, dan pengertian yang kedua yaitu berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Dengan demikian, moderasi beragama diartikan sebagai jalan tengah yang dapat membangun sikap toleransi guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam, sekaligus memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan budaya. Dalam keanekaragaman itu, Indonesia memiliki 6 aliran kepercayaan yang diakui negara, yaitu Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Kristen, dan Konghucu. Banyak perseteruan yang timbul akibat keanekaragaman tersebut, seperti yang terjadi di Indonesia, yaitu konflik Poso, konflik Ambon, konflik Taulikara, konflik Aceh, konflik di Lampung Selatan, konflik Situbondo, dan konflik Sampang. Nah, dari konflik-konflik tersebut, diambillah jalan tengah atau moderasi. Lantas, bagaimana peran kaum milenial dalam moderasi beragama? Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sangat menekankan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Bahkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman, tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan, memasukkan muatan moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan, mengembangkan wawasan multikultural dan multireligius di kalangan masyarakat, serta melibatkan seluruh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan sosial, ekonomi, lintas budaya dan agama, khususnya di kalangan generasi muda atau milenial. Kenapa harus kaum milenial? Ada 3 alasan yang menyertai pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama, fenomena intoleransi dan kecenderungan radikalisme di masyarakat, terutama terjadi pada kalangan muda. Yang kedua, kelompok muda sebagai digital native cenderung mengakses informasi-informasi, termasuk informasi keagamaan dari internet dan media sosial. Kemudian yang ketiga, teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai media mengarus utamakan moderasi beragama pada kalangan generasi muda. Pesan-pesan keagamaan yang menebarkan ajaran toleransi, cinta kasih, cinta damai, hidup berdampingan dengan umat seagama dan umat beda agama, saling menghargai sesama, ajakan saling membantu terhadap orang, merupakan sebagian pesan yang perlu terus dikabarkan kepada anak muda yang akan menjadi penerus bangsa. Nilai-nilai baik tersebut dapat menjadi konten vlog yang kemudian didistribusikan melalui media sosial yang diharapkan dapat diakses oleh generasi milenial tersebut. Tutur Joko dalam blassemarang.kemenak.go.id. Jadi kesimpulannya adalah peran anak muda sangat penting dalam moderasi beragama. Anak muda harus paham dan menguasai ilmu teknologi secara mendalam supaya bisa menyampaikan tentang moderasi beragama. Hal ini karena gerakan radikalisme lebih sering dilakukan melalui via online yang kemudian disampaikan secara masif dan terstruktur, serta terus-menerus disampaikan agar kemudian dibaca oleh generasi muda dan dianggap sebagai kebenaran. Padahal yang disampaikan justru berlawanan dengan ideologi negara. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi milenial penerus bangsa teruslah mengobarkan cinta toleransi dan keberagaman yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.